Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Reni Hermarini, calon guru penggerak angkatan 9. Video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan mengembangkan murid memiliki karakter yang kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah menerapkan budaya positif melalui kegiatan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini kesepakatan kelas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersama hingga tumbuhnya motivasi intrinsik murid dalam kegiatan pembelajaran. Tolok ukur warga sekolah memahami tentang penerapan konsep-konsep budaya positif dan mengimplementasikan di lingkungan kelas atau sekolah. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang pada dinding kelas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, terwujudnya profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait budaya positif. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas yang akan disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Dukungan pada kegiatan ini dari kepala sekolah selaku pemimpin manajemen sekolah sangat terbuka dan mendukung penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini dokumentasi aksi nyata penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Pemateri, Ibu Reni Hermarini, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru hebat peserta diseminasi aksi nyata budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara
aksi nyata budaya positif. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Dewi Indri Astuti selaku moderator. Mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 2 Indramayu, yang ketiga yaitu doa, yang keempat yaitu acara inti, yang kelima yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 2 Indramayu kepada Bapak Sugeng Praitno SPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Reni Hermarini selaku narasumber, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati pula staf tata sekolah SMA Negeri 2 Indramayu yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam suatu rangkaian guru penggerak yang kita sebut adanya aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga sampai pada kita, terutama yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu judulnya juga sudah menarik, aksi nyata budaya positif. Artinya Ibu narasumber ini nanti akan memberikan sebuah materi yang isinya yang positif-positif, gak ada yang negatif-negatifnya. Karena ini budaya positif. Budaya itu apa ya? Budaya itu bukan kebiasaan ya. Budaya itu budidaya, artinya hasil renungan, hasil pemikiran yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur mangkol wala tandur mangkol. Apapun artinya. Hukumnya mangkel bukan. Lihatlah siapa yang bicara. Itu salah ya. Lihatlah apa yang dibicarakan dan bukan lihat siapa yang bicara. Itu artinya begitu. Apa bunyinya mau kan? Undur mangkol wala tandur mangkol. Jadi ada pengajiannya hari ini ya. Artinya siapapun itu, kalau itu benar, ya kita ikuti. Apalagi yang ngomong, yang bicara, yang memberi contoh Ibu Reni, yang merupakan calon guru penggerak pertama di SMA
Negeri 2 Indramayu. Tepuk tangan untuk Bu Reni ini. Luar biasa, ya kan? Saya aja daftar kepala sekolah penggerak gak lulus. Dan sekarang Bapak Ibu harusnya semuanya daftar. Jangan daftar. Ya, Pak Uju daftar, Pak Uju. Nah, ya kan? Ikan daftar. Budwi daftar. Nah, ya, Budwi daftar. Bu Indri daftar. Ya kan? Nah, jangan mikir nggak lulus. Ya kan? Kalau daftar tuh ya ada lulus dan ada tidak lulus, kemudian ada dua, ya kan gitu. Tetapi kalau dalam Al-Quran bunyinya apa bunyinya ya? Manjada wajad. Nah, ya, manjada wajad itu pasal Quran itu. Artinya apa bukan itu? Nah, ya artinya kalau kita serius, kalau kita bersungguh-sungguh, tentu nanti kita hasilnya akan mendapatkannya. Gitu. Terjemahan bebasnya gitu. Manjada wajah, orang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi sebuah keberhasilan, saya sering mengatakan sebuah keberhasilan tidak akan didapatkan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi harus dengan yang luar biasa. Sekedar flashback tahun berapa ya? Tahun mungkin sekitar 2008 atau 2009, ketika saya fitness pertama ya, itu tahun 2008, tahun 2009 itu ada seorang kaya di Indramayu, kapalnya 33 saat itu, harga kapalnya itu 1 miliar saat itu. Tapi sekarang saya ngobrol dengan ketua komite, sangunnya aja 1 miliar, belum kapalnya, sangunnya aja. Kata Pak Rohim, sangunnya aja. Itu dulu kapalnya 1 miliar, punya 33. Saya tanya kepada beliau, Pak, hebat bener, sampean itu kaya gitu ya, kekayaannya sangat luar biasa. Saya kepengen dong Pak bagi-bagi supaya saya kaya. Kata jawabannya sangat sederhana. Tiga kata jawabannya. Apa jawaban beliau, Pak Haji tadi? Pak Guru, kudu gelem pegel. Rante tes Silvi kudu gelem pegel. Nah, kedah apa tuh? Ya, kedah ya harus mau capek. Jadi supaya hebat kita harus mau capek. Kalau kita usahanya sama dengan orang lain, hasilnya mungkin sama dengan orang lain atau lebih kecil dari orang lain. Kita daftar guru penggerak, gak pernah belajar kayak saya, ya gak lulus. Gak pernah berdoa, ya kan? Ya gak lulus. Daftar CPNS gak pernah berdoa. Oh, aku sungguh-sungguh, kapan doanya? Setiap saat, setiap waktu. Bahkan saya baca yang sekarang itu, ketika kita sujud kapanpun, dari sujud rakaat pertama sampai rakaat terakhir, boleh kita berdoa. Boleh. Ya. Jadi boleh kita berdoa itu. Dari sujud rakaat pertama sampai rakaat yang keempat, barangkali untuk sholat-sholat yang keempat itu. Berdoa terus, karena kedekatan kita kepada Allah itu adalah ketika kita sujud. Kemudian saya Bapak Ibu lebih mengerti lah dibanding saya tuh sekolahnya juga nggak pernah sekolah agama kan. Saya sekolah umum.
Kalau Pak Muhammad kan sekolahnya pesantren ada kan, ada pondok pesantrennya kan, jadi lebih ngerti dibanding saya kan gitu ya. Nah, karena terus termasuk Gus Durian juga ya kan. Nah, kalau saya kan apa ya, nggak Gus Durian juga, Gus rambutan baru. Gus Durian tapi Gus rambutan ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar motivasi aja buat kita bahwa tidak ada sebuah keberhasilan yang tidak dengan usaha yang sungguh-sungguh. Itu tidak ada. Kalau kita tidak mau mengubah diri, dalam surat Al-Qur'an itu, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak mau merubah diri, ya kita akan jadi seperti ini aja. Kita ini seterusnya akan jadi begini aja. Jangan. Harus maju kita, harus lebih hebat, harus jadi guru penggerak, ya kan? Kalau ingin hebat, kudu gelem tekel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mumu Muludin SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana warhamna kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sahri, Allahumma afini fi basar, Allahumma afini fi qalbi. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Oke Bapak Ibu, namun sebelumnya kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, supaya tidak tegang, supaya rileks badan kita. Ice breakingnya adalah sambung kata Bapak Ibu. Sambung katanya dengan hewan. Nah, nanti dari saya terlebih dahulu, saya menyampaikan sambung kata hewan. Misalnya saya menyebutkan hewan harimau. Nah, harimau itu huruf belakangnya apa Bapak Ibu? U. Nah, nanti orang berikutnya yang akan melanjutkan adalah hewan yang berawal dengan huruf U. Apa itu? Ular. Nah, nanti ditunjuk saja. Orang berikutnya itu ditunjuk secara random berdasarkan Bapak Ibu berminatnya ke siapa gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dimulai ya? Oke, kita mulai saja spesial dari Bapak terlebih dahulu deh Bapak. Hewan apa saja pertama kali Bapak yang menyebutkan? Ayam. Marmut. Anak dulu yang ranking 1. Ayam. Kan Bu Ana siapa lagi berikutnya?
Ikan. Ada ini harimau. Ayo Mama N. Nunuk. N. Naga. Naga. Oke, boleh naga Pak, boleh. Pamumu, siapa Pamumu? Berikutnya Bu Popi naga, Bu Popi. Ayo sudah Bu Popi. Ayo. Angsa. Hiu. Siapa Pak Indri orang berikutnya? Hiu, Bu Indri. Ular, oke. Siapa lagi Bu Indri? R. Bu Dwi R. Rusa, Bu Dwi. Oke. Bu Dwi siapa Bu Dwi orang berikutnya Bu Dwi? Pak Uju, rusa, Pak Uju apa Pak Uju? Anak ayam. Gimana boleh kan dia anak ayam? Boleh. Anak ayam berarti kembali ke X siapa Pak Uju? Ini siapa Pak Uju? Apa ini? Buana. Monyet siapa lagi? Siapa? Yang paling siapa? Yang belum? Burung belum Mama belum. Monyet. Tikus. Lempar ke siapa lagi Pak? Buroro tikus, buroro. Singa. Lempar ke siapa buroro? Singa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita mengejar acara inti yaitu penyampaian diseminasi oleh pemateri kita pada pagi hari ini dari calon guru penggerak angkatan 9. Tepuk tangannya untuk Bu Reni Hermanini. Terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya. Tadi sudah ice breaking, kemudian hari ini bisa hadir ya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan saya sampaikan. Aksi nyata di sini aksi nyata tentang budaya positif. Budaya positif, perkenalkan, udah kenal tentunya ya. Saya Reni Hermarini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan, apakah perlu ada kesepakatan terlebih dahulu? Boleh. Apakah nomor 1? Apakah kesepakatan kita pada kali ini? Apakah boleh mengantuk? Boleh. Tidak boleh mengantuk ya. Jadi di sini Boleh izin ke belakang. boleh izin ke belakang. Iya, boleh juga. Boleh izin acungkan tangan aja gitu ya. Kalau mau ngantuk izin angkat tangan aja ya. Izin untuk ke belakang. Ke toilet. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Minum. Makan minum boleh ya? Minum aja. Boleh. Iya. Minum beda. Minum aja ya. Kalau makan ya. Oke, minum. Boleh minum. Boleh saya bantu Bu Reni? Boleh Pak. Iya. Kayak kayaknya. Iya. Oke. Nyatakin Iya. maksudnya banyak. Ayo Mbak. Apa ya? Tahu Boleh minum maksudnya ini nih Pak di sini. Tulisnya itu di sini aja. Entar. Boleh Pak, mau juga. Iya, boleh. Spasi dulu Pak. Belum ya. Oh, ya udah ketik aja. Dia sudah ya. Boleh minum. Terus apa lagi Bapak Ibu yang ketiga? Tidak boleh ribut. Boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Boleh Tanya pada bertanya. saat Boleh bertanya. Ya, bertanya, acungkan tangan ya jika ingin bertanya ya. Cungkar tangan. Acungkan tangan. Acung.
Sampai jam berapa? Boleh tahu? Sampai dengan selesai. Jemurkan tangan. Ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Bosnya gak senang Bu. Boleh diam aja. Ya, sudah cukup 3 aja. Satu lagi. HP-nya di silent ya? Iya. Silent HP. HP di silent. Tulis apa itu? Tulis apa itu? HP di silent gitu. Ya, jadi udah lancar nih Pak Ujuk. Ada rencana mau praktek di sini? Nggak boleh ngomong tiga. Selama kegiatan. Ya sudah, 3 ya. Udah cukup Bapak Ibu? Oke. Ya terima kasih Bapak Ujuk. Oke Bapak Ibu, ini kesepakatan kita. Adakah yang mau ingin dibacakan? Membacakan kesepakatannya aja ya. Yang Kan nggak boleh, cuma boleh minum doang. Tapi jangan ada langsung lagi. Kesepakatan hari ini di kelas. Yang pertama, Ibu Bapak guru hebat, izin ke toilet ya, boleh minum. Yang ketiga, acukan tangan jika akan bertanya. Yang keempat, HP di silent selama kegiatan. Terima kasih Bu Silvi sudah membacakan. Gimana Bapak Ibu sudah sepakat ya? Oke, kita mulai saja dengan materi selanjutnya, yaitu budaya positif. Budaya positif ini jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk kita kembangkan. Yaitu kita ingin mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu ada anak kreatif, ya, kemudian bernarsistis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu ya, tujuan kita yang akan mengembangkan anak supaya berkarakter. Di dalam budaya positif tentunya kita butuh adanya disiplin positif ya, jadi ada praktek untuk disiplin positif. Kemudian dari disiplin positif ini harus ada motivasi dalam diri seseorang atau anak gitu. Motivasinya apa? Untuk bisa berdisiplin positif. Kemudian posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kontrol dari guru ya. Kita sebagai guru pendidik ini kita memposisikan kontrolnya sebagai apa dan restitusinya bagaimana. Nah, kemudian dari disiplin positif tentunya anak itu harus punya keyakinan dulu, keyakinan akan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat keyakinan itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada juga bahwa murid itu mempunyai kebutuhan dasar. Mungkin dari beberapa murid ya, dia akan bertingkah atau berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh sekolah gitu. Nah, mungkin si anak ini punya kebutuhan. Kebutuhannya apa saja yang mereka inginkan gitu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang akan saya berikan itu yaitu langkah-langkah atau tahapan bagaimana mengatasi atau mengatasi perilaku murid yang tadi yang tidak sesuai itu. Nah, kita akan mengatasinya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya akan berikan atau diseminasi kepada Bapak Ibu guru yang hebat pada hari ini. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif.
yang kita cita-citakan di sekolah ini. Nah, disiplin diri, seseorang itu dapat mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin diri juga dapat menguasai diri seseorang untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin diri seseorang itu akan menjadi bertanggung jawab terhadap perilaku yang dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan motivasi intrinsik. Ini disiplin yang akan diberikan kepada siswa itu berarti adalah disiplin positif. Yang disiplin positif itu bisa mengontrol diri, bisa menguasai diri, dan dia menjadi bertanggung jawab. Gitu. Selanjutnya, nah, ketika seorang itu ingin berdisiplin positif, tadi kan berarti kalau seorang itu punya disiplin positif bisa menguasai diri, bisa mengontrol diri, kemudian bisa bertanggung jawab. Berarti seseorang itu punya motivasi. Nah, motivasi yang harus dimiliki oleh seseorang atau seorang anak itu harusnya motivasi internal ya, atau motivasi yang ada yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Nah, ketika kita memberi hukuman, nah ini berarti ada motivasinya yang mereka tumbuhkan adalah motivasi eksternal atau ketidaknyamanan. Jadi ketidaknyamanan, misalnya kita memberi hukuman atau ketidaknyamanan itu akan menumbuhkan motivasi eksternal. Nah, ketika motivasi eksternal itu tumbuh, berarti siswa itu tumbuh motivasinya hanya jangka pendek gitu, hanya sebentar atau mungkin pada saat itu saja. Ketika dihukum pada saat itu dia nurut gitu, berarti dia punya motivasi eksternal. Atau kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika seseorang itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, nah berarti dia juga yang tumbuh adalah motivasi eksternal, bukan dari internalnya atau tidak tumbuh dari dalam diri. Tapi ketika seseorang itu mempunyai motivasi internal, berarti mereka tuh menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dia sudah menghargai diri sendiri dan tumbuh nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, motivasi eksternal dalam bentuk ketidaknyamanan atau konsekuensi. Konsekuensi itu berarti ada suatu tindakan pada suatu pelanggaran kedisiplinan ya. Terus biasanya itu ketika kita memberi konsekuensi berarti tindakan itu berarti sudah terencana atau sudah disepakati. Seperti tadi ya, kita bikin kesepakatan ketika apa yang disayangnya terus tiba-tiba nyala HP-nya ya kan. Nah, berarti ini ada kesepakatan dulu kan. Berarti ada satu pelanggaran yang ditimbulkan gitu. Berarti sudah terencana gitu. Konsekuensinya apa? Berarti men-silent HP-nya gitu. Nah, terus sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru seperti tadi ada kesepakatan ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi dengan adanya kita memberi konsekuensi itu berarti kita sudah memberikan murid itu tidak nyaman. Nah, ini bentuk ketidaknyamanan atau konsekuensi. Terus ketika kita memberi hukuman, berarti hukuman itu merupakan tindakan suatu pelanggaran kedisiplinan ya. Terus tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika siswa atau murid itu melakukan suatu kesalahan, jadi ketika kita memberi hukuman itu biasanya tidak terencana, terus tiba-tiba gitu sesuai ide dari gurunya tersebut pengennya apa gitu, siswa pengennya di apa. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya memberi suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, berupa fisik maupun psikis. Terus murid disakiti baik bisa berupa fisik maupun psikis. Itu ketika kita memberi hukuman berarti kita sudah melakukan ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk motivasi eksternal yang lain yaitu penghargaan.
ketika kita memberikan penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, kemudian tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu misalkan saya nih yang memberikan penghargaan, nah nanti murid itu nanti nggak nurut dengan guru yang lain seperti itu. Jadi yang memberi penghargaan dia bakal nurut gitu, tapi kalau yang nggak ngasih nggak nurut seperti itu. Jadi akan merusak hubungan. Atau teman-temannya gitu ya, teman-temannya ada temennya yang dikasih penghargaan, yang lainnya enggak gitu. Nah itu akan terjadi kecemburuan seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum juga. Jadi penghargaan juga merupakan satu tindakan dari menghukum. Dan ini ada motivasi dari dalam diri. Motivasi dalam diri ada penghargaan tapi dalam bentuk apresiasi biasanya. Atau bentuk apa ya, apresiasi. Iya. Nah, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik, nah ini yang kita inginkan gitu dalam diri murid itu yang tumbuh adalah motivasi intrinsik, bukan eksternal. Ketika dia tumbuh motivasi intrinsik, berarti dia sudah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Terus motivasi ini juga yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini tumbuh dalam diri murid atau seseorang. Nah, sekarang kita sebagai guru itu punya posisi kontrol atau restitusinya seperti apa ya, Bapak Ibu? Ada posisi kontrol kita. Restitusi dulu. Restitusi ini berarti adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi. Nah, ada dua pengertian ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti menghargai orang lain gitu. Ini restitusinya, pengertian dari restitusi itu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ketika murid itu sedang melakukan sesuatu atau berperilaku tidak sesuai, itu berarti muridnya memiliki atau dia butuh kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu setiap orang atau setiap murid itu menginginkan adanya kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu ya seperti makan, gitu, kemudian ya tempat tinggal, kendaraan, ya itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya anak-anaknya itu cari perhatian ya, mencari-cari perhatian. Berarti dia sedang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima bagaimana? Rasa diterima dengan teman-temannya, misalkan ya, atau kelompoknya, atau satu kelas. Nah, biasanya dia melakukan hal-hal yang cari perhatian, caper kepada gurunya atau kepada teman-temannya. Nah, kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu berarti untuk murid dia butuh penguasaan itu butuh diterima oleh penguasaan tuh misalkan pengen menunjukkan kebisaannya gitu, misalkan lagi main basket dia pengen menunjukkan kebisaannya ini, atau di kelas ya mencari-cari keributan gitu ya.
berarti dia sedang menunjukkan kebisaannya. Atau pengennya bulat gitu, misalkan bulat-bulatan gitu, mancing-mancing orang. Mungkin dia pengen menunjukkan bahwa dia bisa silat atau bisa taekwondo atau bisa sesuatu hal yang dia miliki. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini biasanya anaknya tuh pengennya tuh bebas gitu, nggak mau diatur sama orang lain. Nah, itu kebebasan. Kebutuhan kesenangan berarti dia pengennya mainan gitu, jadi belajar diem duduk tuh nggak mau gitu, pengennya ya sambil main-main gitu, sambil main-mainan, atau dia pengen belajarnya dengan menggunakan games gitu, atau ada kegiatan tadi interaktif, jadi siswanya tuh nggak mau diem jadi yang aktif gitu. Jadi kita bagaimana proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Jadi satu kelas kan kadang ya ada anak yang aktif nggak mau diem gitu, duduk sebentar dong, ada yang komentar nggak apa. Nah, berarti mereka itu sedang butuh kesenangan atau dia butuh pembelajaran yang aktif gitu, nggak mau duduk diam gitu. Dan di sini ada nggak Bapak Ibu guru ya udah mulai. Nah, ini ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu berarti guru sedang berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas, kesepakatan bersama antara guru dan murid. Seperti tadi ya di awal kita buat kesepakatan dulu sebelum pelajaran dimulai, seperti itu. HP di silent, terus kalau mau bergabung tunjuk tangan, atau kalau ingin bertanya tunjuk tangan, seperti itu ya. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Nanti kalau misalkan dalam lingkupnya lebih luas sekolah gitu, ya seperti peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini dinamakan kesepakatannya, kemudian mewujudkan keyakinannya bagaimana. Nah, nanti ada contohnya. Berupa keyakinan ini adalah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam hitungan atau dalam kelas. Contohnya ini ada contoh. Nah, ini misalkan peraturan. Peraturan ini kita anggap sebagai kesepakatan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya dalam bentuk apa? Keyakinan itu bentuknya nilai-nilai kebajikannya ya. Nilai kebajikannya bisa kalau kita kembalikan buku ke tempatnya berarti anak itu sudah bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nanti jawabannya adalah saling menghormati. Keyakinannya. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di peraturan-peraturannya. Nah, kita lihat aja jawabannya ya Pak Ibu. Nah, ini jawabannya. Keyakinannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti sudah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah dalam bentuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti ini keyakinannya adalah bentuk kesehatan. Jadi kesehatan di sini masuknya juga ke dalam kebutuhan itu ya, Bapak tadi kebutuhan bertahan hidup ya, kesehatan, makan dan sebagainya itu masuknya ke kebutuhan kesehatan. Kebutuhan bertahan hidup. Pergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, berarti itu juga dalam bentuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti itu keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, itu bentuk-bentuk keyakinan dan peraturan ya, peraturan atau kesepakatan. Posisi kontrol ini ada 5 ya. Seorang guru itu sebagai apa? Nah, ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ketika kita sedang memberi pendidikan atau menuntun murid. Nanti Bapak Ibu guru selama ini sudah menjadi apa? Sebagai apa? Nah, ini ada filmnya. Contoh dari penghukum. Guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Posisi guru sebagai penghukum. Intonasi suaranya ya. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasannya apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu angkat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu videonya. Ya, satu-satu ya, Bapak Ibu, sabar. Ini tadi posisi guru sebagai penghukum, jadi ada nada suaranya juga kayak marah-marah gitu ya, marah-marah, terus matanya juga motok-motok ya kan, ya. Terus, nah hukumannya juga ya spontan kan, secara fisik gitu, fisik dan tidak direncanakan oleh guru-guru juga kaget, gitu. Nah seperti itu, muridnya bisa jadi nanti ketika kita menjadi penghukum itu guru menggunakan hukuman fisik ya, maupun verbal. Jadi tadi pakai fisik ya, suruh lari-lari 5 kali lapangan. Nah, itu. Terus guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid gitu. Jadi murid lebih ditekan, lebih dalam lagi ya. Biar kapok kayak gitu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kata-katanya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Nah, guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, gitu, cara guru itu. Gitu. Jadi guru itu guru sebagai posisi penghukum. Terus ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya tuh motor, mata motor, jarinya motor, adik gitu ya. Nah, perasaan muridnya apakah Bapak Ibu sudah tahu nih perasaan murid ketika kita sedang marah-marah ya sebagai penghukum ya. Hasilnya juga muridnya akan marah, bahkan menjadi mendendam atau bersifat agresif ya kalau misalkan dia ini siswanya nggak terima gitu, kalau nggak terima. Nah, sesudah kembali duduk nanti murid tersebut akan melakukan lagi kesalahannya gitu, mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan kalau lebih buruk lagi, pulang sekolah melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru bakal digores gitu kan ya, karena dendam tadi. Jadi anak juga nggak salah ya ketika melakukan itu ya. Ya. Jadi sesuai apa sih apa ya yang sudah kita tanam ya itu yang kita iya, ketika kita marah-marah anaknya juga bakal marah-marah lagi gitu ya, berbalik marah. Nah itu, sekarang ada lagi posisi guru pembuat rasa bersalah. Sama ada kan. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Aduh Gusti Naren.
lewatin bapaknya. Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. Sekarang cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, itu tadi adegan pembuat rasa bersalah ya. Jadi terlihat tadi nada suara ibu gurunya agak kencang-kencang ya, agak mereda gitu. Agak mereda, agak memelas. Pegal. Nanti Jerman ngomong. Nah, guru itu akan bersuara lembut ya tadi. Terus menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi si muridnya itu merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri atau rendah hati. Nah, murid akan merasa bersalah. Nah, terus murid juga akan merasa menjadi orang gagal, gitu. Jadi down, gitu. Terus tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid bisa menambahkan amarahnya, tapi dia juga bisa menambahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Terus murid tertekan yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, yang bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi bisa kayak bom waktu gitu nantinya ya. Ya, kita lanjutkan posisi sebagai teman, guru sebagai teman. Masih sama ya, Naren. Kami gak baju sama-sama. Naren! Aduh. Naros! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya jalan nanti malah. Sayang, kamu terlambat terus. Jangan melawannya cewek saya yang ngomong malah Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Ya. Ada saja. kalau saya yang Itu seperti Bu Dewi ya. Demi ibu. Demi ibu dia sebagai teman. Nah, efeknya bagaimana nih ketika kita sebagai teman, posisi guru sebagai teman ya? Apakah baik atau tidak? Nah, kita ketika menjadi teman berarti guru tidak menyakiti murid ya. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi tadi, perasaan sayang gitu. Nah, positif ini berupa hubungan yang baik ya terjadi antara guru dan murid. Hal ini bisa untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah bapak ya, atau ayo bantu ibu gitu. Terus tadi demi ibu gitu ya. Iya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini berarti ada kata-kata kunci untuk menjadi seorang teman seperti ini. Perasaan muridnya bagaimana? Dia akan senang gitu dan akrab dengan guru itu. Nah, itu tadi itu positifnya ya. Negatifnya nanti bisa berupa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, misalnya nih sudah tidak membantu, maka murid itu akan kecewa gitu, akan kecewa. Dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, nah, gitu. Nah, perasaan murid juga kecewa, tidak mau lagi berusaha. Kemudian murid juga akan bertindak untuk guru tertentu saja, jadi dia tidak mau ketika ada guru lain yang menyuruhnya atau memberi pengaruhnya gitu. Murid juga akan tergantung pada guru tersebut. Nah, seperti itu ya, ada positif dan ada negatifnya menjadi teman. Selanjutnya sebagai
pemantau. Naren lagi. Ngelag. Apa yang terjadi? Habis kuota. Kuotanya habis kah? Posisi pemantau. Naren lagi. Naren! Iya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya sedikit ya Bapak Ibu tadi. Gimana pemantau? Jadi dia memberi konsekuensi ya tadi ya, memberi konsekuensi kepada murid. Nah bagaimana perasaannya murid atau guru? Nah ketika menjadi pemantau, guru itu mengawasi gitu, mengawasi atau memberi konsekuensi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi gitu. Jadi menggunakan konsekuensi atau sanksi yang dapat memisahkan hubungan pribadi antara guru dan murid. Kemudian berdasarkan peraturan-peraturan yang tadi konsekuensinya. Jadi misalkan masuk jam 7, ternyata dia masuknya jam 7.20. Berarti ini peraturan-peraturannya apa diutarakan gitu. Terus nada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Ibu gurunya ya. Kemudian perasaan murid bagaimana nih? Perasaan murid itu memahami gitu. Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Tidak nyamannya ketika jam istirahat dia harus menyelesaikan tugas atau yang tinggalan tadi. Guru tetap memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu pemantau. Satu lagi ini sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya, itu sebagai manajer. Jadi ada apa, Bapak Ibu? Diskusi ya, diskusi untuk menyelesaikan masalahnya, solusinya apa. Jadi bersama-sama gitu, bersama-sama antara guru dan murid gitu ya. Nah, posisi kontrol yang terbaik di sini adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi guru itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian menjadikan murid sebagai manajer juga bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif hasil pada diri murid. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini itu ada di posisi mana? Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Nah, untuk itu ya kita bersama-sama aja untuk memperbaiki diri biar tercipta disiplin positif itu dengan menjadikan kita sebagai manajer untuk bersama-sama dengan murid berdiskusi dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan tahapan ya dalam menyelesaikan masalah ketika murid itu melakukan penyimpangan atau melakukan perilaku yang tidak sesuai. Ada 3 tahapan yaitu ini tahapan segitiga restitusi juga menghasilkan atau bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 3 tahapan yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah. Kita coba lihat ya. Nah, ini. Nah, ada 3 langkah tadi kan. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu berarti di sini setiap orang kata-katanya ya, kata-kata guru yang seperti dalam simulasi tadi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu berarti dia guru itu berusaha menstabilkan dulu, menstabilkan identitas murid ya. Biar murid itu tidak merasa gagal atau dia tidak merasa bersalah. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan gitu. Jadi kita menanyakan alasan dia kenapa berbuat seperti itu, misalkan terlambat ya. Memvalidasi tindakan yang salahnya apa. Berarti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan berangkat lebih pagi lagi dan tepat waktu. Terus untuk menanyakan keyakinannya di akhir juga kita menanyakan keyakinan kelasnya gitu. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia sudah melakukan apa, sikap yang bagaimana gitu. Tidak bertanggung jawab atau tidak berkomitmen atau tidak menghormati orang lain. Jadi di sini ada keyakinan apa yang kita sepakati atau sikap yang salah dalam diri anak itu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu tindakan-tindakan yang harus atau langkah-langkah atau tahapan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ketika murid sedang atau melakukan perilaku yang tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai ya materinya, tinggal kita simpulkan. Untuk sesi kali ini yaitu 2 penanya atau 2 responden. Mangga barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan untuk mengacungkan tangan. Ya, Pak Endri, bagaimana Ibu, ditampung atau langsung? Ditampung saja dulu, mangga silakan Pak Endri. Boleh maju ke depan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada materi Bu Reni. Nama saya Hendry. Saya ingin bertanya itu segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi kan kalau dihukum itu artinya ganti rugi. Kalau nggak salah ya.
ganti rugi atas apa yang dilakukan orang, kita minta ganti rugi terhadap pihak yang melakukan kesalahan begitu kan. Tapi ini diterapkan di Asnyata juga udah pernah dengar, cuma saya baru tahu penerapannya seperti ini. Nah, yang saya tanyakan itu kan di lapangan ternyata kan kenyataannya restitusi ini kan kebanyakan yang digunakan adalah dari sisi penghukum ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi jarang-jarang menggunakan upaya ganti rugi atas kesalahan. Ibaratnya kan restitusi kan kesalahan ataupun kegagalan anak dilakukan tindakan secara budaya lebih positif ya, ya. Jadi kan positif jadinya semuanya positif. Jadi caranya itu dibuat lebih positif. Nah, saya mau bertanya Bu Reni, bagaimana ketika di kenyataannya itu ketika kita menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakteristik, terutama anak-anak dengan karakteristik Dayu gitu. Jadi kan ada karakteristik khusus di mana anak-anak itu tidak bisa diajak secara manajerial seperti yang Ibu Reni sampaikan kan. Kemampuan restitusi terbaik adalah yang manajer itu ya kan. Bilangnya kamu maunya apa, kalau di rumah ada yang bangunin enggak, jam bakernya jam berapa, nah itu kan sebenarnya sudah kita lakukan secara preventif, tapi di lapangan kan ternyata seperti itu. Akhirnya jadi menimbulkan banyak restitusi itu digunakan yang sistem yang penghukum gitu ya, rata-rata gitu ya, walaupun tingkatannya beda, ada yang tingkat bawah, ada yang makin tinggi, ada yang mentang-mentang nggak jelas ada ya. Nah, ini kan beda-beda. Kan ada yang halus, ada tinggi, ada yang mentang-mentang tidak ada. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana kita sebagai guru itu untuk menghadapi tingkah pola anak yang cenderung tidak bisa diatur dengan sistem restitusi yang manajerial itu. Yang kita sudah lakukan sebenarnya, kamu bangun jam berapa, dari rumah naik apa, berangkatnya, ikut temannya, jam berapa jemputnya. Nah, seperti itu kan sudah dilakukan. Bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah diterapkan sistem manajer ini, tapi tidak bisa berlaku untuk anak di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Pak Endri ya. Pak Baik. Selanjutnya satu kesempatan lagi, barangkali masih ada yang ingin bertanya atau merespon, tanggapan begitu. Boleh ya Bapak Ibu? Silakan. Iya, Pak Muhammad. Baik, silakan Pak Muhammad untuk maju ke depan supaya audiensnya melihat wajahnya Pak Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau merespon apa yang menjadi pertanyaan Pak Endri. Jadi menurut saya ketika ada empat penanganan siswa yang tidak disiplin, yaitu yang pertama yaitu penghukum, lalu sebagai teman, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajerial. Pemantau? Oh, baru manajer. Ada 5 tadi ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Saya pikir kelima teknik seperti itu merupakan hasil dari peradaban manusia. Iya, betul. Jadi kelimanya tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Jadi kondisional. Jadi mungkin orang dulu menghadapi siswa yang dulu dengan model penghukum itu cocok. Lalu bergeser misalkan menjadi pembuat rasa bersalah. Dan itu pun sangat dipengaruhi oleh siapa siswa yang kita hadapi, seperti apa, dan kepribadian dari guru tersebut. Jadi nggak bisa contoh ya di sini Ibu Ana suruh galak itu saya yakin nggak bisa. Bu Ana Rosdian. Bisa buktikan. Ya, tapi segala-galanya Bu Ana Rosdiana itu tidak akan menakutkan siswa. Ya. Ya kan kita sudah bisa mempertimbangkan gitu. Jadi menurut saya
kelima-limanya tetap dipakai, hanya kita lihatnya kondisional. Maka dengan kondisi siswa kita di Dayu yang kita ketahui dan Pak Endri ya, menyatakan bahwa akan sulit kalau kita terapkan dengan sistem manajerial. Sudah malah ya, tetapi tidak mempan. Nah, tentunya mungkin saja siswa kita itu hidup di zaman era new era gitu ya, era 4 ya, tapi cara berpikirnya era kolonial gitu. Jadi harus dengan hukuman gitu ya, dengan keras gitu. Nah, jadi menurut saya kelima-limanya itu bisa diterapkan, dan itu menurut saya sebagai suatu proses perkembangan peradaban manusia. Hanya memang sekarang di era digitalisasi ini seakan-akan teknik penghukum seperti istilahnya pemberian rasa bersalah seperti itu sesuatu yang buruk gitu. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Karena itu tadi, masa kita menghadapi preman yang sudah menggila lalu dengan lemah lembut itu dengan manajer kan nggak mungkin menghadapi siswa yang mabuk, karena bisa jadi di sekolah-sekolah tertentu ada siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan mabuk. Ya. Atau pengaruh obat-obatan terlarang seperti itu. Jadi saya pikir ini paparan dari Ibu Reni ini sebagai suatu wawasan baru bagi kita. Ada kelima peran guru yang bisa kita terapkan. Nah, kita pintar-pintar saja. Jadi kalau kita mau ngomong sih yang namanya guru itu ya seperti dalang. Kita bermain peran gitu. Jangan terlalu serius, jangan juga terlalu lembek kayak teman juga enggak. Ya pintar-pintar saja lah. Dan itulah seninya guru itu nggak ada yang perfect lah. Tadi aja Pak Uju bisik-bisik tuh kayak tertemen dia jadi guru gitu, mungkin salah. Ya, itu seninya. Makanya tidak ada kata selesai dalam membina siswa kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, nanti Bu Eka sesi berikutnya ya. Sesi pertama 2 penanya dulu atau responden dulu. Silakan Ibu moderator. Pemateri. Ya, terima kasih Pak Muhammad sudah menanggapi ya tadi pertanyaan dari Pak Endri. Ya tadi betul ya, di posisi kontrol ini kita punya peran guru itu boleh saja menjadi penghukum, boleh saja menjadi pemantau, tergantung tadi situasi dan kondisi gitu. Kalau misalnya anaknya udah sangat double gitu, maksudnya tuh udah kita udah berbagai cara gitu, dari restitusi sudah kita penuhi. Nah ya kita perlu pemanggilan orang tua, pemanggilan orang tua dengan tahap-tahap seperti itu. Kita pertama treatment dulu sekali, masih 2 kali, masih aja 3 kali, tidak pengaruh gitu. Akhirnya ya kita panggil lah orang tua. Kemudian kalau sudah kriminal ya seperti tadi sudah datang ke sekolah mabuk gitu ya kita perlu misalkan melibatkan kepolisian juga tidak apa-apa Pak. Misalkan terjadi perkelahian atau di mana gitu dengan masalahan yang lebih kompleks gitu, dengan satu sekolah atau satu kelas dengan sekolah lain. Nah itu butuh juga tetap tidak kita tangani sendiri gitu, tetap kita menanganinya dengan pihak lain misalnya terkait gitu keamanan dan sebagainya. Walaupun mungkin ya nanti dalam penyelesaiannya dengan kekeluargaan seperti itu ya, tetap saja kita tidak sendiri ya, kita berkolaborasi dengan pihak lain, dan mungkin saja kita juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan BK, guru yang bersangkutan tidak menangani anak sendiri gitu, dengan BK, dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolah juga perlu. Kalau misalkan kita ini anak udah sangat-sangat tidak maksudnya sekali treatment sendiri nggak bisa, ya udah sama kita berkolaborasi dengan BK, kemudian dengan wali kelasnya seperti itu. Jadi ada penanganan yang lebih serius untuk siswa yang
punya permasalahan yang kompleks. Dan kita juga harus cari tahu ya, sebenarnya si anak tuh lagi kebutuhan apa, dia pengen apa gitu, sehingga dia tidak bisa nurut gitu sesuai yang kita terima kok tidak jadi baik ya. Dia pengennya apa sih, kebutuhan apa yang dia inginkan gitu. Apakah ingin, kadang anak yang bulat atau yang cekcok mulut misalkan ya, berujung-ujung berantem. Nah itu juga dia tuh pengen punya kebutuhan tadi, penguasaan gitu. Saya adalah penguasa di sekolah ini, bisa pengennya seperti itu. Ya kita jadikan aja ketua OSIS atau menjadi ketua apa gitu. Oh kamu pengen gitu ya. Jadi kita coba ketika dia menjadi ketua bagaimana gitu ya. Tapi dengan hal-hal kegiatan positif seperti itu. Dan kita ketika sudah memberi treatment, kita juga jangan lepas tangan. Tetap anak itu kita pantau. Tetap kita pantau. Ini udah mulai menyimpang lagi nih. Kita panggil lagi. Oh, Bapak nih berarti lagi perhatikan saya nih. Berarti si anak tuh dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan gitu. Seperti itu, Pak. Gimana Pak Andrew sudah Pak Andrew gimana Pak Andrew? Iya. Lima kontrol. Harusnya ini dibicarakan sama semua stakeholder di sini, artinya kan guru juga berperan penting. Iya, kayaknya perlu dibicarakan. Perlu ya? Oke. Satu suara. Iya, betul. Iya. Ada kesepakatan. Oke, iya. Oke. Terima kasih Pak Andrew sudah memberi apresiasi. Nanti kita akan tindak lanjuti ya dengan guru yang lain. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kalau kita bersama-sama ya untuk kebaikan anak murid kita, mudah-mudahan sekolah kita juga ya, untuk murid juga kan tujuannya untuk menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Ya sesuatu kebaikan itu nggak akan pernah salah gitu kan, akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Gimana Mas? Oh masih ada yang bertanya lagi. Satu lagi aja ya. Bu Eka kan bertanya atau? Oh Bu Eka. Tadi tuh saya nggak bertanya, cuma di menanggapi. Oh boleh. Oke boleh. Lanjut aja. Nanti barangkali pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Siang Bu. Siap Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Leni itu pastinya sangat bermanfaat dan sesuatu yang baru mungkin bagi saya kali ya, karena saya belum ikut CGP, atau bagi kita ya baru ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dihimbau agar ayo segera bergerak. Jangan di zona nyaman terus kayak buku ini ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini sih menurut saya ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Endri maupun Pak Muhammad betul semuanya ya. Jadi kalau bisa saya terapkan seperti ini, misalnya ya, tadi kan ada intrinsik bahwa peran guru itu ya kita harus memposisikan diri dan untuk menjangkau 5 itu tadi ya. Jadi kita harus menjadi tokoh utama, kemudian tokoh yang berperan protagonis atau tokoh yang baik, kemudian tokoh penengah maupun tokoh antagonis. Bapak Ibu tetap semangat. Mudah-mudahan nanti yang belum tertular segera menularkan dan terketuk hatinya untuk bergerak atau tergerak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kesimpulannya di sini bahwa dalam membangun budaya positif kita dibutuhkan strategi yang perlu diterapkan dalam praktik
disiplin positif yang berpihak pada murid dengan meninjau, kita tetap meninjau kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid. Pada saat mereka berperilaku tidak pantas, dibutuhkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita pilih sebagai manajer yang terbaik ya, karena tadi ada negatif dan positifnya di posisi-posisi yang lain. Dengan menjalankan pendekatan segitiga restitusi agar fokus mengembangkan motivasi intrinsik pada murid, agar kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid agar memiliki keyakinan atau meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan. Nanti sesi berikutnya saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan maupun tanggapan ya dari Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Oke, baik, langsung saja kepada Ibu narasumbernya untuk memimpin kuisnya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dipersiapkan kita kuis ya. Ya, silakan. Satunya Pak Muhammad, nomor 2-nya Bu Dia dan Bu Dewi. Ya. Oke Bapak Ibu, gimana perasaannya hari ini setelah mengikuti kuis? Bahagia, senang ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, ketika kita mengajar juga bikin perasaan yang senang ya, bahagia, tidak tertekan ketika kita sedang mengikuti memberikan materi atau pembelajaran. Baik, seru sekali ya Bapak Ibu, ada gamesnya juga, materinya juga sangat luar biasa. Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit saja materi pada hari ini, yaitu budaya positif, yakni ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar, ada namanya segitiga restitusi, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi. Seperti yang tadi disebutkan, restitusinya ada peran guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Begitu ya Bapak Ibu, super sekali materinya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di SMA Negeri 2 Indramayu. Baik, itu saja untuk menutup kegiatan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga disilakan. Berikut ini dokumentasi penerapan budaya positif memfasilitasi membuat kesepakatan kelas yang diyakini murid.
Demikian paparan video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.